Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Saputra, mahasiswa PPG calon guru bidang studi bimbingan dan konseling Universitas Sriwijaya tahun 2026. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan sebuah video konseling individu guna memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah praktikum konseling individu yang diampu oleh Ibu Rani Mega Putri EPD Kons. Pada kesempatan kali ini, saya menampilkan sebuah video konseling individu dengan pendekatan gestalt teknik kursi kosong. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video berikut. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, silakan. Pak. Ya, ada apa? Saya mau ketemu Bapak untuk cerita, Pak. Oke, baik. Silakan duduk terlebih dahulu, nak. Oke, tadi datang sini karena pengen cerita ya. Ya, Oke, kita sebelumnya perkenalan terlebih dahulu ya, karena berhubung Bapak ini guru BK baru di sini. Jadi Bapak ini belum banyak kenal dengan siswa-siswa yang ada di sini. Jadi kenalkan, nama Bapak ini Angga Saputra, Bapak guru BK baru di sini. Jadi kapanpun kamu perlu bantuan, perlu tempat cerita untuk menyelesaikan masalah, silakan datang ke sini saja. Kalau kamu siapa namanya? ya Pak, perkenalkan nama saya Surya Adi Pratama, Pak. Suryadi Pratama. Ya, Oke. saya dari kelas 11 Kimia 1, Pak. 11 Kimia 1. Iya. Oh, kamu Surya yang dari 11 Kimia 1 itu. Iya, Pak. Oh, berarti kamu ya yang sering diceritain guru-guru itu ya, yang katanya minggu kemarin habis lomba badminton itu ya. Iya, Pak. Betul, Pak. Oh, gimana, mana enggak? Alhamdulillah menang, Pak. Alhamdulillah kalau Juara 3, Pak. juara 3. Iya. Oke, apa saja kamu bisa mengharumkan sekolah ini ya. Alhamdulillah, Terus Pak. prestasi dan bertumbuh ya. Iya, Pak. Oke, sebelumnya Surya ini pernah melakukan konseling belum? Belum pernah, Pak. Cuma pernah dengar-dengar aja sih, Pak. Oke, belum pernah ya. Belum pernah, Pak. Oke, mungkin Bapak jelasin terlebih dahulu bahwa konseling ini adalah layanan bimbingan dan konseling yang mana sifatnya itu membantu menyelesaikan permasalahan siswa, baik itu pribadi, sosial, belajar maupun karir. Jadi ketika Surya punya masalah atau apapun itu, silakan saja datang ke ruangan ini ya. Oke. Dan nanti perlu Surya ketahui bahwa apapun yang Surya cerita, apapun yang Surya sampaikan di sini itu terkait masalah pribadi Surya itu aman kok di sini. Jadi Surya silahkan sampaikan, bercerita dengan terbuka tanpa harus takut bahwa masalah pribadi Surya tersebar. Jadi aman kok di sini. Siap. Oke, gimana duduk Surya, sudah nyaman belum? Sudah nyaman. Oke, kalau sudah nyaman kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama kita masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, Surya, kita sudah berdoa tadi. Gimana? Kamu sudah siap belum untuk menceritakan permasalahan? Siap, Pak. Oke, jika sudah siap, silakan nih sudah ceritakan apa nih yang pengen Surya ceritakan hari ini. Jadi gini, Pak. Saya itu sering banget dimarahin orang tua, Pak. Kenapa tuh Surya sering dimarahin orang tua? Ya, karena saya sering lupa waktu kalau main nongkrong gitu, Pak. Kadang saya pulang tuh, kalau pulang sekolah kan kita jam 2, Pak. Jam 2 ya. Ya. Terus saya tuh kadang main tuh sampai jam 9 malam, jam 10 malam gitu, Pak. Berarti Surya nih ketika pulang sekolah langsung nongkrong, nggak pulang ke rumah dulu ya? Iya, Pak, nongkrong. Oke, kapan tuh? Bapak boleh tahu nih, kapan nih orang tua Surya marah ke Surya? Ini kan Surya bilang tadi Surya nongkrong sampai tengah malam tuh. Kapan Surya dimarahin sama orang tuanya?
Tadi pagi pak. Tadi pagi ya? Tiap pagi saya selalu dimarah karena nggak tahu kenapa orang tua saya pagi-pagi tiba-tiba sudah marah aja di meja makan gitu pak. Sudah marah di meja makan gitu Iya, ya. Pak. Oke. Oke, berdasarkan permasalahan yang Surya sampaikan tadi, Bapak bisa ketahui nih bahwa Surya sering dimarahin oleh orang tua itu karena Surya itu setelah pulang sekolah, Surya itu nongkrong tuh dari pulang sekolah sampai malam gitu ya. Iya pak. Nah kalau boleh Bapak tahu nih, Surya nongkrong dengan temennya itu kira-kira ngapain aja tuh, kok bisa dari pulang sekolah sampai malam gitu? Ya kadang kalau misal bulan sekolah itu pak, kadang ke rumah teman dulu pak, main ya cerita-cerita, ngobrol, makan-makan. Kalau sudah misal dari tempat temen itu paling kami ke kafe, ke angkringan, deket-deket sini aja sih pak. Oh gitu, bisa sampai malam gitu ya? Ya sampai malam, kadang sampai tengah malam juga pak, kalau misalnya minggu gitu pak. Kalau Weekend gitu. kalau sampai tengah malam gitu gimana tuh Surya pulangnya? Orang tuanya gimana tuh? Saya nggak pulang pak. Oh kadang nggak pulang ya? Pulang pak. Saya tempat teman, tidur tempat teman. Karena kalau saya pulang pasti saya dimarahin pak. Oke, berarti besok paginya baru pulang gitu. Iya pak. Nah besok paginya baru dimarahin. Baru dimarahin. Oh gitu, berarti Surya tuh dimarahin karena nggak pulang-pulang dari pulang sekolah. Itu Ya. orang tuanya gimana? Atau nggak nyariin gitu, ngechat atau gimana gitu? Orang tua saya sibuk sih pak. Sibuk ya? Iya pak. Oke. Saya pulang. Kalau malam minggu tuh kalau misal saya pulang jam 12 pasti saya dimarahin pak. Paginya juga pasti dimarahin. Enak saya pulang pagi saja biar sekalian pak dimarahinnya pak. Iya, kalau itu 2 kali ya Iya, dimarahin. kalau Oke. misal pulang pagi Senin saya cuma sekali dimarahin pak. Oke. Gimana nih perasaan Surya ketika Surya dimarahin sama orang tua tuh? Ya perasaannya ya kayak kenapa sih orang tua larang-larang gitu. Padahal kan saya cuma mau cari teman gitu pak. Oke. Oke, Surya, selanjutnya Bapak pengen tahu nih, apa nih yang biasanya Surya lakukan kalau misal Surya cuma berada di rumah aja nih? Ya kalau saya di rumah aja itu pak, saya kesepian pak. Mungkin saya tidur, main HP, main game gitu pak. Oke. Nggak ada kegiatan lain. Oke, jadi ngerasa kesepian, terus rasa bosen juga ya, Iya. jadi akhirnya cuma main HP gitu. Gitu pak. Berarti karena alasannya itu tuh Surya memutuskan setelah pulang sekolah itu langsung ke rumah teman buat nongkrong gitu ya. Betul pak. Oke, sejak kapan nih Surya merasa kesepian, merasa bosen di rumah nih? Sebenarnya dari dulu sih pak, dari saya SD. Dari SD. Saya sudah ditinggal oleh orang tua saya kerja gitu pak. Jadi saya sudah sebenarnya kalau dimarahin sudah dari lama pak. Kalau dari SD juga sudah mulai nongkrong tuh dengan teman ya setelah pulang sekolah? Kalau SD itu jarang sih pak. Jarang. Gue pengen tanya nih, tadi sudah sempat singgung tentang orang tua. Nah, Bapak pengen tahu nih hubungan Surya dengan orang tua tuh gimana? Kalau hubungannya pak nggak terlalu dekat sih pak. Karena pagi saya sekolah, mereka pulang jam 9 mungkin pak, sekitar jam 9 jam 10. Itu kadang saya juga baru pulang, mereka sudah tidur kecapean. Paginya baru ketemu, terus berangkat lagi sekolah gitu pak. Jadi jarang kalau misal ngobrol-ngobrol gitu pak. Berarti Surya ini jarang nih ngobrol dengan orang tua ya? Jarang pak. Sekalinya ngobrol itu cuma dimarahin aja gitu Iya ya? pak, betul pak. Oke, sebelumnya gue pengen tahu dulu nih, kita balik lagi ke sekolah Surya.
Tadi kan Surya berarti Surya tuh nggak ada nih belajar gitu ya karena Surya nongkrong sampai malam ya. Iya Pak. Nah itu dampaknya gimana tuh ke sekolah Surya? Ya dampaknya ya saya nggak pernah ngerjakan PR, saya nggak pernah belajar. Kalau ulangan saya pilih nongkrong daripada belajar gitu Pak. Oke, nah apakah nilai Surya semester ini turun? Dari dulu sih Pak turun Pak. Oh, dari dulu turun ya. Nah, apakah orang tua mengetahui itu Surya? Tahu sih Pak, Tahu gimana respon mereka ketika mengetahui itu Surya? marah Pak. Marah karena nilai turun. Iya Pak. Oke, Surya, dari dampak itu tadi kita dapat tahu nih bahwa ternyata sering nongkrong sampai malam itu ternyata berdampak juga ke Raja Surya. Iya Pak. Namun Bapak tahu nih penyebab Surya sering nongkrong setelah pulang sekolah sampai malam itu karena Surya ngerasa kesepian di rumah. Tadi sempat Surya singgung bahwa orang tua Surya tuh kerja ya sampai sore ya. Iya Pak. Berarti Surya jarang ada waktu buat keluarga. Maksudnya orang tua Surya tuh jarang ada waktu buat Surya gitu. Jadi Surya ngerasa kesepian, jarang ada waktu buat ngobrol dengan orang tua. Jadi sebagai pelarian Surya itu memutuskan untuk nongkrong sampai malam setelah pulang sekolah gitu ya. Betul Pak. Oke, Surya, saya pengen tahu nih gimana nih, apakah Surya pernah nih menyampaikan perasaan kesepian nih kalau Surya tuh selalu ditinggal oleh orang tua Surya kerja di rumah? Apakah Surya pernah menyampaikan perasaan itu ke orang tua Surya? Gak pernah Pak. Gak pernah. Berarti orang tua gak pernah tahu nih permasalahan Surya seperti apa, gimana gitu ya? Gak pernah tahu Pak. Oke, apakah dari diri Surya nih, apakah ada keinginan nih untuk menyampaikan perasaan itu ke orang tua? Sebenarnya ada sih Pak. Oke, Cuman nggak bisa karena tiap ketemu pasti dimarah. Oke, selalu dimarahin ya. Kalau dimarah Pak. Dan selalu dimarahinnya tuh kasus yang sama juga karena Surya pulang nongkrong sampai malam gitu ya. Iya Pak, betul Pak. Oke, saya dapat memahami perasaan Surya terkait hal itu. Oke, Surya, setelah Bapak dapat memahami perasaan Surya tadi, Bapak juga pengen tahu nih terkait tadi kan Surya bilang nih bahwa Surya juga ada keinginan untuk bilang perasaan Surya kepada orang tua Surya. Namun selalu tidak bisa karena setiap pengen ngomong, setiap pulang itu selalu dimarahin, ya kan? Iya Pak. Nah, menurut Surya nih, kira-kira setiap Surya pulang nongkrong tuh selalu dimarahin tuh kenapa coba? Ya karena saya nggak belajar mungkin Pak. Gak belajar selain itu. Belajar karena saya bukannya ke rumah dulu tapi malah main terus terlalu larut malam juga mungkin Pak. Oke, berarti nah itu tuh yang terakhir dari itu Surya karena pulang terlalu malam tadi. Selain itu juga Surya gak belajar dan itu berdampak pada akademik Surya, nilai menurun. Surya tadi sempat tahu sudah sadar nih bahwa Surya sering dimarahin oleh orang tua tuh karena sering pulang terlalu larut malam. Nah, Bapak pengen tahu dulu nih sebelum lebih lanjut, Surya sering nongkrong itu apakah Sabtu Minggu juga Surya nongkrong juga? Kalau Sabtu Minggu saya kadang nongkrong tapi banyak kan nongkrong sih Pak. Banyak kan nongkrong ya? Biasa nongkrong kadang juga Sabtu Minggu juga tidur tempat teman jadi. Oke. Oke, berarti Sabtu Minggu juga jarang ada di rumah ya Surya? Iya Pak. Kalau orang tua Surya gimana? Apakah ada di rumah atau masih kerja tuh Sabtu Minggu? Sabtu Minggu libur sih Pak. Oke, Kalau berarti Sabtu dia setengah hari, kalau Minggu 1 hari libur. Pak. Oke. Libur Pak. Oke, berarti kalau Sabtu Minggu libur ya orang tuanya ya? Iya Pak. Oke, nah menurut Surya apakah
nanti ketika Surya ingin menyampaikan perasaan Surya ke orang tua, selalu ketika larut malam, apakah nanti orang tua bakal marah juga tuh? Tetap marah nih? Tetap marah Pak, apalagi kalau saya pulang dari main Pak. Dari main sampai larut malam itu tetap marah. Oke, tadi Surya kan sempat bilang bahwa Surya ada keinginan nih untuk bilang atau menyampaikan perasaan Surya ke orang tua. Ya Pak. Nah, menurut Surya, kira-kira kapan nih Surya mau menyampaikan perasaan itu ke orang tua? Ya mungkin karena kalau misal hari-hari biasa juga kemungkinan nggak bisa ya Pak. Bisa, Kemungkinan saya melakukannya mungkin di hari Sabtu, kalau enggak di hari Minggu ini Pak. Oke, berarti Surya ingin menyampaikan perasaan ke orang tua itu di hari Sabtu Minggu. Iya Pak. Tapi tadi di pertengahan tadi Bapak sempat mendengar nih bahwa Surya bilang Sabtu Minggu itu Surya nongkrong atau nginep di rumah teman. Nah, itu gimana tuh? Ya, saya usahakan Sabtu Minggu ini saya nggak akan nongkrong Pak. Oke, berarti Sabtu Minggu ini Surya mengusahakan itu buat gak nongkrong, Iya, biar Pak. bisa berbicara ke orang tua, gitu ya. Iya Pak, betul. Oke, nah kira-kira nih, apakah nanti ketika Surya sudah menyampaikan perasaan ke orang tua Surya, apakah nanti orang tua Surya bakal marah atau gimana tuh? Kayaknya Belum tahu. 50-50 sih Pak. Oke, belum tahu ya Belum berarti tahu, ya. Pak. Oke, nah menurut Surya, apakah nanti setelah misalnya nih orang tua Surya nggak marah nih, apakah nanti setelah Surya bicara dengan orang tua Surya nih menyampaikan perasaan, apakah nanti setelah itu Surya bakal tetap nongkrong lagi atau bagaimana? Mungkin nggak tahu juga sih Pak. Oke, jadi juga belum tahu nih Belum setelah Surya menyampaikan perasaan Surya ke orang tua, Surya juga belum tahu nih Belum bakal nanti bakal tetap nongkrong atau sudah menjauhi kebiasaan nongkrong sampai tengah malam itu ya. Pertanyaan selanjutnya nih, Surya, kira-kira Surya udah tahu belum nih apa yang ingin Surya sampaikan ke orang tua? Belum tahu Pak. Belum tahu juga. Belum tahu. Oke, untuk itu pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan teknik kursi kosong Surya, yang mana kita akan membantu Surya untuk belajar agar Surya itu bisa berbicara langsung kepada orang tua Surya dan menyampaikan perasaan Surya kepada orang tua Surya. Bagaimana Surya? Teknik kursi kosong itu gimana sih Pak? Saya belum paham Pak. Oke, untuk teknis lebih lanjutnya Bapak akan jelasin nanti ketika kita sudah menyiapkan kursi kosong di depan Surya. Untuk sekarang kita mungkin mulai mempersiapkan dulu ya. Iya Pak. Oke, Surya, di depan Surya sekarang ada kursi kosong nih. Dan sekarang Bapak minta Surya untuk membayangkan bahwa di depan Surya sekarang itu ada orang tua Surya, ada Bapak, Ibu Surya yang menatap Surya dengan wajah bahagia, gembira karena hari Sabtu Minggu nanti Surya tidak ada nongkrong, tidak ada nginep di rumah teman. Orang tua Surya menghadap Surya dengan wajah bahagia dan gembira karena Surya ingin membicarakan perasaan Surya terhadap orang tua Surya. Nah, setelah Surya membayangkan perasaan tersebut, silakan Surya sampaikan nih ke orang tua Surya. Oke. Pak, Bu, tahu gak sih Bu, kalau saya tuh kesepian di rumah, gak ada teman, ibu bapak sibuk kerja. Itulah kenapa saya selalu nongkrong pulang malam, terus nggak ingat waktu. Saya juga capek kalau tiap hari, tiap saya pulang atau tiap pagi saya selalu dimarah karena saya selalu nongkrong. Padahal kan saya nongkrong itu untuk mencari teman biar nggak kesepian, daripada saya di rumah saya kesepian gitu main HP, nggak ada temen. Lebih baik saya nongkrong dari pulang sekolah gitu Bu. Oke, Surya, gimana nih perasaan Surya setelah menyampaikan perasaan Surya ke orang tua Surya nih?
agak lega sih Pak. Agak lega. Iya. Oke, gimana nih ketika Surya menyampaikan perasaan Surya ke orang tua? Nah, Surya kan membayangkan nih muka wajah orang tua Surya nih. Gimana ketika Surya sambil menyampaikan perasaan itu, Surya sambil melihat wajah orang tua, gimana perasaan Surya? Mungkin agak hilang sih Pak takutnya Pak. Agak hilang Agak takutnya. hilang Pak. Oke, berarti sudah mulai merasa lega, sudah mulai hilang rasa takutnya. Iya Pak. Kenapa kok bisa hilang rasa takutnya? Ya mungkin kalau misal kita bicarakan secara baik-baik itu mungkin bisa diselesaikan sih Pak. Oke, berarti Surya sadar nih bahwa ternyata perasaan takut dimarahin orang tua itu ternyata semua itu karena bisa dibicarakan baik-baik, begitu ya Surya. Oke, Surya, kira-kira ada yang ingin Surya sampaikan lagi gak nih ke orang tua Surya? Kayaknya cukup sih Pak. Cukup ya. Cukup Pak. Oke, nah sekarang Surya Bapak minta coba pindah ke kursi sebelah sini, ke kursi orang tua. Oke, terima kasih Surya. Nah, sekarang Bapak minta Surya membayangkan nih, sekarang Surya itu menjadi orang tua Surya, jadi ayah atau ibu Surya, dan di depan tadi itu adalah Surya yang membicarakan perasaan Surya ke orang tua. Sekarang Surya bayangkan nih jadi orang tua Surya melihat anaknya menyampaikan perasaan itu ke orang tuanya. Gimana nih kira-kira respon Surya ketika membayangkan menjadi orang tua? Oke. Nak, Bapak minta maaf karena Bapak terlalu sibuk kerja, Mama juga sibuk kerja. Kami kerja kan untuk membiayai kamu sekolah bisa sampai sekolah SMA ini karena kami bekerja, kami juga mau untuk supaya kamu sukses. Jadi Bapak sama Mama minta maaf kalau tidak bisa menemani kamu waktu di rumah. Mungkin di hari Sabtu atau Minggu kita bisa kumpul ataupun kita pergi piknik, hiking gitu ya. Oke, sudah Pak. Oke, Surya, setelah membayangkan menjadi orang tua, sekarang Bapak minta Surya kembali lagi nih ke meja yang kursi yang sebelumnya. Oke, nah Surya, sekarang coba nih Surya bayangkan nih ketika orang tua Surya menjawab perasaan Surya yang telah Surya sampaikan tadi, sepersis ketika Surya menyampaikan ketika Surya menjadi orang tua tadi, gimana perasaan Surya? Perasaan saya sedih juga sih Pak karena Sedih. ternyata orang tua saya itu kerja juga untuk saya, untuk kita semua. Jadi mungkin memang kami hanya kurang komunikasi aja sih Pak. Oke, kurang komunikasi sadarnya karena Surya kurang komunikasi. Iya, Pak. Nah, setelah respon yang disampaikan oleh orang tua Surya tadi, kira-kira apa ada yang ingin Surya sampaikan lagi nih ke orang tua? Nggak ada sih Pak. Nggak ada. Cukup Pak. Oke, Surya, sekarang Bapak pengen tanya nih, kira-kira setelah Surya tahu nih gimana cara ngomong menyampaikan perasaan Surya ke orang tua Surya, kira-kira Surya apa nih yang Surya inginkan nantinya? Ya mungkin saya pelan-pelan akan berubah sih Pak. Akan berubah, oke. Akan berubah untuk akan mulai berkurang lagi untuk nongkrong-nongkrongnya gitu Pak. Oke, nah Surya tadi kan ada bilang nih ada keinginan untuk menyampaikan perasaan Surya ke orang tua Surya nih. Kira-kira Surya bakal menyampaikan itu kapan nih? Kemungkinan Sabtu ini sih Pak. Mulai Sabtu ini akan saya coba Pak. Sabtu ini akan Surya mulai coba dengan tadi kan kita sudah coba nih, nanti Sabtu nanti coba sudah bicara baik-baik, sampaikan dengan baik-baik perasaan Surya ke orang tua Surya seperti tadi, begitu ya. Ya Pak, siap Pak. Nah, sekarang Bapak pengen tanya nih, setelah Surya menyampaikan perasaan Surya ke orang tua Surya nih, nah kira-kira nanti setelah itu apakah Surya bakal tetap nongkrong setelah pulang sekolah, terus Sabtu Minggu bakal tetap nginap di rumah di rumah temannya gimana? Atau gimana? Saya akan coba untuk berubah Pak.
Coba mungkin membuat. nongkrong bukan enggak lagi sih Pak, mungkin sesekali nongkrong Pak, Oke. cuman nggak tiap hari. Dan Oke. saya akan mungkin kalau saya tidak nongkrong itu mungkin akan saya alihkan ke belajar ataupun hal-hal positif yang lainnya sih Pak. Oke, hal positif yang lain. Iya Oke. betul Pak. Berarti sekarang Surya lebih mencoba untuk banyak habiskan waktu untuk belajar hal-hal positif yang lain begitu ya. Iya Pak. Sambil menunggu orang tua Surya pulang. Mungkin sudah coba untuk ketika orang tua Surya pulang, coba sambut orang tuanya dengan hangat, dengan perasaan bahagia. Nanti orang tuanya juga bakal ngerasa, oh ini anak saya sudah mulai peduli nih, sudah jarang nongkrong gitu Surya. Iya Pak. Siap. Oke, sekarang kita balik lagi ke posisi konseling tadi ya. Oke Surya, tadi kita sudah mencoba bersama-sama nih, biar Surya bisa gimana sih caranya biar bisa bicara dengan orang tua. Tadi kita sudah mencoba dan sudah buat komitmen tadi terkait bahwa Surya akan setelah nanti Sabtu Minggu nanti Surya akan mencoba untuk bicara dengan orang tua Surya, dan setelah membicarakan perasaan Surya ke orang tua Surya akan berkomitmen juga untuk tidak mulai nongkrong lagi, tidak nginep di rumah teman lagi setelah pulang sekolah. Surya akan memanfaatkan waktu itu agar tidak merasa kesepian dengan belajar, dengan mengikuti hal-hal positif yang lainnya. Oke, nah Bapak pengen tanya nih, dari skala 1 sampai 10, seberapa sanggup Surya akan menjalankan komitmen ini Surya? 9 Pak. 9. Iya. Kenapa bisa sampai 9 Surya? Karena saya juga belum tahu Pak respon dari orang tua gimana. Oke. Kemungkinan kan juga siapa tahu responnya lain gitu Pak. Oke. Jadi kemungkinan 9 sih Pak. Oke, bagus Surya. Oke, Surya, setelah kita tadi mencoba bagaimana Surya bicara dengan orang tua Surya dan komitmen Surya nantinya gimana, hari ini Surya sudah berani nih mengungkapkan perasaan Surya yang selama ini Surya pendam ke orang tua Surya, dan Surya juga sudah berkomitmen nantinya untuk menyampaikan perasaan Surya ke orang tua Surya. Nah, Bapak pengen tanya nih sekarang, setelah menjalankan sesi konseling ini, bagaimana nih perasaan Surya? Perasaan saya agak lega sih Pak, karena saya sudah dapat bercerita dengan semuanya dengan Bapak gitu. Oke, baik. Setelah merasa lega karena telah bercerita dengan Bapak ya. Oke, mungkin sesi konseling kita kali ini cukupkan hari ini ya. Sebelum kita tutup, Bapak pengen tahu nih kesimpulan apa nih yang bisa Surya dapatkan dari sesi konseling kita hari ini? Oke, mungkin kesimpulan yang dapat saya sampaikan Pak, dan dapat saya dapatkan dari konseling ini, semua orang tua itu sebenarnya kalau marah itu bukan karena benci ataupun tidak suka dengan anaknya, karena mungkin ada alasan-alasan tertentu yang ingin disampaikan, mungkin caranya aja yang berbeda gitu Pak. Dan kami juga tidak apa Pak ya, istilahnya tidak harmonis gitu Pak. Oke. Karena mungkin karena kurangnya komunikasi aja gitu Pak. Oke, kesimpulan yang bagus Surya. Kita cukupkan dulu sesi konseling kita hari ini. Berhubung nanti juga udah mulai bel, kita akan lanjut sesi konseling kita di minggu depan. Nanti Surya boleh minggu depan datang ke ruangan ini lagi ketemu Bapak untuk melihat progres Surya, begitu ya. Siapa? Oke, pelajaran fisika ya. Iya Pak. Itu dengan Ibu siapa tuh fisika? Ibu Anissa Pak. Ibu Anissa. Gimana Ibu Anissa kalau ngajar fisika? Ya gitu ya Pak. Agak galak Pak. Agak galak ya. Iya. Tapi ketika ibunya ngajar, kamu mudah mengerti gak?
Enggak Pak. Enggak ya? Enggak. Karena galak tadi. Iya Pak. Oke, gak apa-apa. Nanti Surya coba terus belajar aja ya setelah ini ya. Siapa? Oke, ada lagi yang ingin Surya sampaikan dari sesi konseling kali ini? Ya ada. Oke, kalau tidak ada, sampai jumpa di minggu depan untuk memantau progres Surya nih. Semoga Surya bisa menyampaikan perasaan Surya dengan baik nih nanti Sabtu nanti, dan Surya bisa berkomitmen dengan baik terkait apa yang telah Surya sampaikan tadi, gitu ya. Siapa? Oke, kita cukupkan sesi konseling kita hari ini dengan melepaskan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, silakan Surya jika ingin kembali ke kelas untuk melanjutkan pelajaran. Siapa? Kasih Pak. Ya.